Bab 3466. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. 6 balapan besar, 3 organisasi besar, 9 kontestan, hanya 8 yang berpartisipasi dalam pengundian babak sistem gugur. Duan Sui Sui, sebagai pemain terkuat di kota aliansi abadi, memiliki kekuatan tempur di luar jangkauan orang suci abadi. Ia tidak perlu undian dan langsung masuk final. Hal ini tidak terbantahkan, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pendapat mengenai hal itu. Tidak ada yang ingin menemui batas waktu di babak sistem gugur. Tentu saja, Lu Chen tidak peduli dan bahkan ingin melawan Duan Sui Sui secepatnya. Namun aturan kompetisi ini tidak dibuat oleh Lu Chen. Mereka diusulkan oleh pejabat senior Menara Aliansi Abadi dan kemudian diputuskan oleh Raja Abadi dari Menara Raja Abadi. Di babak sistem gugur, game pertama babak pertama, An Yu berhadapan dengan peserta dari dunia bawah. Kekuatan tempur peserta Netherrace tidak terlalu bagus, jauh di belakang An Yu. Mereka hanya bertahan selama 2 ronde sebelum ditendang keluar ring oleh An Yu, dan mereka kalah total. Pada game kedua babak pertama, kontestan Sang Zong berhadapan dengan kontestan Demon Clan. Kontestan Sang Zong relatif lemah, namun kontestan klan iblis sangat kuat. Setelah beberapa ronde, kontestan klan Sang bukanlah tandingan kontestan klan iblis, dan akhirnya terjatuh ke tanah dan menyerah begitu saja. Pada game ketiga babak pertama, ras manusia Duan Qingyan berhadapan dengan kontestan ras Eldar. Kontestan tertua bukanlah tandingan Duan Qingyan. Salah satu lengannya terputus dan dia kalah dalam kompetisi. Di babak terakhir babak pertama, kontestan dan Zhong Lu Chen berhadapan dengan kontestan Orc. Begitu Lu Chen naik ke atas panggung, ada ledakan bisikan di bawah ring, dan banyak orang membicarakan tentang Lu Chen. Lu Chen cukup terkenal di kota Xianmeng. Saat pertama kali memasuki bagian kedua, dia hanya berada di puncak Daluo Jinxian, namun dia membunuh seorang penjaga perbatasan. Hal ini sekarang diketahui semua orang di kota. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui kecakapan tempur Lu Chen saat ini, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Oleh karena itu, banyak orang yang sangat keberatan dengan Lu Chen di atas ring. Dari 9 kontestan, 8 berada di puncak orang suci abadi, dan hanya Lu Chen yang tidak. Selain itu, Lu Chen bahkan bukan orang suci abadi, hanya mendiang dewa abadi, dan tingkat seni bela dirinya sangat rendah. Jika Lu Chen tidak mengenakan jubah alkimia dan sekte alkimia mendukungnya, saya khawatir Raja Abadi Manusia yang memimpin kompetisi tidak akan memberinya kualifikasi untuk berpartisipasi. Namun dalam kompetisi, yang terpenting adalah kekuatan. Apakah Lu Chen memiliki kekuatan untuk bertarung dengan sekelompok orang suci abadi puncak? Kebanyakan orang berpikir tidak. Ini tidak seperti sekte alkimia. Anda tidak memiliki siapapun. Mengapa Anda mengirim Dewa Abadi untuk bersaing dalam kompetisi peringkat bintang? Raja Manusia Abadi tidak tahan lagi, jadi dia hanya bisa melihat ke aula Master Liu dan menanyainya seperti ini. Lu Chen bukanlah makhluk abadi biasa, dia adalah keturunan 9 naga. Kata Tuan Balai Liu, pewaris Kowloon. Raja Abadi Manusia mengangkat alisnya dan tertegun beberapa saat sebelum dia berkata, bahkan jika dia adalah keturunan 9 naga, tingkat seni bela dirinya terlalu rendah. Dia memiliki kekuatan bertarung untuk bersaing dengan para orang suci abadi puncak itu. Lu Chen harus mampu jika dia berani bermain, kalau tidak dia tidak akan datang. Hall Master Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, tujuannya bukan untuk mengalahkan kontestan lain, tetapi untuk mengalahkan Duan Sui Sui. Petik 2. Hentikan aliran air. Dia adalah murid tercinta, leluhur Duan Long. Dia sangat berbakat dan kuat dalam pertarungan. Dia adalah bakat tak tertandingi yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Orang ini pernah secara keliru memasuki bagian ketiga dan diusir oleh 2 Raja Abadi. Dia benar-benar mengalahkan 2 Raja Abadi dan mengejutkan seluruh Menara Raja Abadi. Dalam kompetisi pemeringkatan bintang ini, manajemen puncak Menara Raja Abadi kami optimis tentang dia. Dia adalah satu-satunya yang nomor 1 di Star Ranking. Dia pasti akan menjadi Raja Abadi yang super di masa depan. Raja Abadi umat manusia berkata demikian. Saya tahu perbuatan Duan Sui Sui, dan saya juga tahu berapa tingkat kekuatan tempur Duan Sui Sui, tapi saya lebih optimis tentang Lu Chen. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, Hall Master Liu tetap dengan tegas mendukung Lu Chen, terlepas dari seberapa yakinnya dia terhadap Lu Chen. Lu Chen adalah kontestan yang dia pilih.
Bagaimana jika dia tidak mendukung Lu Chen? Selain itu, di Aula Alkimia tertinggi kota Liga Abadi, tidak ada yang memiliki bakat lebih tinggi dari keturunan Kowloon. Kecuali Lu Chen, tidak peduli siapa yang dia kirim, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Duan Sui Sui. Telah menyetujui Duan Sui Sui atas nama Dan Zong dan membiarkan Lu Chen dan Duan Sui Sui menyelesaikan dendam mereka dalam kompetisi pemeringkatan bintang. Dia harus membiarkan Lu Chen ambil bagian. Terlebih lagi, Maha Guru Aula memberitahunya beberapa tentang Lu Chen kecakapan tempur, dan dia masih memiliki harapan pada Lu Chen. Bagaimana jika Lu Chen mencapai keajaiban? Di tahap selanjutnya dari pertandingan antara Dewa Abadi dan Orang Suci Abadi Puncak, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Dewa Abadi akan dikalahkan di tahap akhir. Jika dia dapat menahan serangan dari Orang Suci Abadi Puncak dan tidak mati, itu akan menjadi keajaiban. Raja Manusia Abadi menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menonton pertandingan dengan serius. Saat ini bel berbunyi dan kompetisi dapat dimulai. Namun di atas panggung, tidak ada pertarungan langsung. Lu Chen dan para kontestan orc saling berhadapan. Lu Chen, demi mengalahkan pasukan undead, kamu harus mengakui kekalahan. Kontestan orc menatap Lu Chen dan mengatakan ini. Pada saat itu, pasukan undead sedang mendekati kota, dan sebagian besar Orang Suci Abadi ditempatkan di puncak kota, dan dia juga ada di sana. Tapi semua orang tahu bahwa An Yu lah yang mengalahkan pasukan undead, bukan Lu Chen. Lu Chen hanya tidak takut pada Yin Qi, dan dengan bantuan Sol Qilin, dia memimpin An Yu untuk keluar dari pengepungan, dan akhirnya An Yu membunuh Raja Mayat Hidup. Oleh karena itu, dia tidak mengira kekuatan tempur Lu Chen akan sekuat itu. Seberapa kuatkah seorang Dewa Abadi? Dia bahkan tidak ingin memulai perkelahian dengan Lu Chen, jangan sampai orang mengatakan bahwa dia terlalu lemah untuk menang dan menindas yang kecil. Demi kata-katamu, kamu tidak akan mati hari ini. Lu Chen mengangguk, tapi tidak mengaku kalah, tapi mengatakan ini. Aku akan pergi, kamu membual. Kontestan orc itu tertawa dan berkata, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Entah kamu segera menyerah dan pergi, atau kamu akan digantung dan dipukuli oleh padaku, dan kamu harus melepaskan kulitmu meskipun kamu tidak mati. Berjuang, jangan bicara omong kosong, aku juga tidak punya waktu untuk bicara omong kosong padamu. Lu Chen tersenyum, mengangkat pedang ajaib di tangannya, dan memanggil tubuh pertarungannya. 6 naga bertarung. Pada saat ini, naga bernyanyi terus-menerus antara langit dan bumi. 6 naga bangkit dari tubuh Lu Chen. Lampu naga dengan 6 warna berbeda menerangi langit dan bumi dan mengelilingi tubuh Lu Chen. Pada saat itu, 6 totem naga muncul di mata Lu Chen, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau, 1 oranye, dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak hingga batasnya, dan momentumnya melonjak seperti pelangi di langit, seolah-olah Dewa Naga telah turun dan memandang rendah dunia. Pewaris 9 naga, visi 6 naga. Melihat bentuk pertarungan Lu Chen, banyak orang di bawah ring berseru kaget. Namun, tidak banyak orang yang tahu betapa kuatnya Lu Chen dengan naga tambahan, termasuk kontestan ras binatang. Namun Duan Sui Sui cukup jelas bahwa keturunan 9 naga dari penglihatan 5 naga belum tumbuh, tetapi keturunan 9 naga dari penglihatan 6 naga telah tumbuh. Perbedaan keduanya sangat besar. Sial, bukankah dia selalu punya 5 naga? Kenapa dia tiba-tiba punya 1 naga lagi? Duan Sui Hui memandang Duan Qingyan di sampingnya, dan kemudian bertanya dengan serius, terakhir kali kamu bertarung dengan Lu Chen, berapa banyak naga yang dimiliki Lu Chen dalam penglihatannya? Ayo, Duan Qingyan berkata dengan pasti. Artinya, setelah dia jatuh ke dalam halusinasimu, bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga mendapat penglihatan. Duan Sui Sui mengerutkan kening, nadanya menjadi lebih tegas, dan matanya menjadi lebih marah. Apakah itu berarti penglihatan barunya memerlukan keadaan psikedelik untuk bangkit? Saya bukan keturunan Kowloon, bagaimana saya tahu rahasianya? Kata Duan Qingyan, anak ini tahu bahwa kamu sangat membencinya, tapi dia masih memiliki niat jahat terhadapmu. Sejak awal, dia telah merencanakan segalanya hanya untuk jatuh ke dalam mantramu. Kata Duan Sui Sui, ini tidak mungkin. Jika dia berada di bawah pengaruh psikedelik, dia akan berada di bawah kekuasaanku, yang sama saja dengan kematian. Duan Qingyan menggelengkan kepalanya. Jika seseorang muncul tepat waktu dan menyelamatkan tubuh fisiknya dari tanganmu,
dia tidak akan mati. Duan Sui mendengus dan berkata, An Yu adalah orang yang membawa Lu Chen pergi dan berlari langsung ke puncak duri raksasa dan dilindungi oleh semua binatang. Bahkan aku pun tidak berdaya. Mengapa binatang buas melindungi An Yu? Duan Qinglan bertanya, karena An Yu mengendarai unicorn giok, yang merupakan binatang dewa tingkat sangat tinggi yang dapat menekan binatang peri manapun. Duan Suihui berpikir sejenak dan menyadari bahwa Duan Qingyan telah direncanakan oleh Lu Chen, dan berkata dengan marah, kemudian saya menyadari mengapa An Yu muncul di atas unicorn giok tanpa alasan. Ternyata untuk memudahkan masuk ke dalam raksasa Tonpik setelah menyelamatkan Lu Chen. Petik 2. Ternyata Lu Chen dan gadis iblis itu telah berkomplot melawanku. Para pesina dan pesina ini sangat keji. Duan Qingyan mengertakkan gigi dan memanfaatkan situasi ini untuk berkata kepada Duan Suihui, kakak senior, saya katakan sebelumnya bahwa penyihir itu sangat jahat dan seharusnya sudah menanganinya sejak lama, tetapi Anda baru saja jatuh cinta padanya dan sekarang Anda mengikuti jalannya. Jangan bicara omong kosong, An Yu tidak buruk, dia hanya mengikuti perintah Lu Chen. Yang benar-benar jahat adalah Lu Chen. Duan Sui berkata demikian, dan bahkan membela An Yu, menolak untuk mengakui bahwa itu adalah kesalahannya bahkan sampai mati. Sebaliknya, dia merasa semakin khawatir dan bahkan tidak puas karena Duan Qingyan memberi Lu Chen mengalami halusinasi nyata dan memberi Lu Chen penglihatan tambahan berbentuk naga. Penyihir itu tidak buruk. Duan Qingyan sedikit terdiam, dan tidak berani menentang Duan Suihui, jadi dia harus mengubah topik dan berkata, Lu Chen memiliki penglihatan ekstra berbentuk naga, jadi kenapa wilayahnya tidak berubah, dan dia masih akan dikalahkan olehmu? Anda tidak mengerti. 9 naga keturunan dari penglihatan. 6 naga jauh lebih kuat daripada 5 naga. Kekuatan tempur Lu Chen mungkin meningkat pesat. Pokoknya, jika dia berani ikut berkompetisi di kompetisi peringkat bintang, dia sudah siap. Ini mungkin pertarungan sengit antara aku dan dia. Duan Sui menjelaskan, terkekeh lagi, dan berkata dengan mudah, tapi, yang paling aku khawatirkan adalah dia telah memasuki alam suci abadi, tetapi dia belum memasukinya. Dia bahkan belum menembus ke puncak Dewa Abadi. Kekuatan Dewa Abadi di tahap selanjutnya akan jauh berbeda, tetapi sebenarnya itu di luar jangkauan kekhawatiranku. Seperti yang kamu katakan, bahkan jika dia memiliki penglihatan 6 naga, dia masih harus dikalahkan olehku. Yang aku khawatirkan sekarang adalah anak ini tidak akan mencapai final dan tidak memiliki kesempatan untuk menghadapimu. Kata Duan Qingyan, dia punya janji dengan saya untuk bertarung di sini, dan mewakili Danzong untuk bertarung dengan saya di sini. Dia akan mencapai final meskipun dia bekerja keras. Sekarang dia memiliki 6 visi naga, kekuatan tempurnya akan jauh lebih kuat. Yang lain bukan tandingannya. Ada kemungkinan besar dia bisa mengalahkan kontestan orc dan kemudian maju ke babak berikutnya. Saat itu, jika kamu bertemu Lu Chen di ronde selanjutnya, jangan melawannya sampai mati, akui saja kekalahan. Kata Duan Sui, sebenarnya, aku bisa melawannya untuk menguji kekuatan bertarungnya yang sebenarnya dan membuka jalan bagi pertarungan yang menentukan dengannya. Duan Qingyan mengatakan ini dengan sedikit enggan. Jangan main-main, Lu Chen bisa mendapatkanmu. Duan Suihui melirik ke arah Duan Qingyan, menjadi marah tanpa alasan yang jelas, dan berkata, Lu Chen mendapatkan apa yang dia inginkan darimu, dan kamu tidak berharga baginya. Sekali pertarungannya kekuatan lebih kuat dari milikmu, dia akan menghancurkanmu sampai tidak ada yang tersisa, dan kamu akan mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati. Kamu tidak diperbolehkan mengambil risiko ini, dan aku tidak membutuhkanmu untuk menguji pertarungannya kekuatan. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu untukku. Petik 2. Oke, biarkan aku membunuh Lu Chen. Duan Qingyan berkata tanpa daya. Tentu saja, Lu Chen harus dibunuh olehku. Aku akan menginjak mayatnya untuk naik tahta. Duan Sui sangat bangga dan bertekad untuk menang, dan berkata, akan ada banyak negara adidaya yang akan datang untuk menyaksikan kompetisi pemeringkatan bintang yang diadakan sekali dalam 1000 tahun. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan besar ini? Di atas panggung, Lu Chen dan para orc sudah lama berhenti saling berhadapan dan sudah bertarung satu sama lain. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama lebih dari 10 ronde tanpa menang atau kalah, namun penonton terkesima. Orc itu adalah orang terkuat di suku orc, salah satu orang suci abadi yang paling kuat, dan kekuatan tempurnya di kota aliansi abadi termasuk yang terbaik.
Dan Lu Chen belum memasuki orang suci abadi, tetapi hanya berada di tahap akhir dari Dewa Abadi. Dia lebih dari sekedar alam yang lebih rendah dari orc, dan beberapa level lebih buruk dari orc, tapi dia benar-benar bisa mengikat dengan orc, yang luar biasa jika Anda tidak mengejutkan orang lain. Meski nama keturunan 9 naga sangat terkenal, namun tidak semua orang mengetahui seberapa kuat keturunan 9 naga, apalagi latar belakang Lu Chen. Sekarang kekuatan tempur Lu Chen sangat tinggi, banyak orang hampir terkejut rahang. Itu saja, Duan Qingyan juga sedikit terkejut, namun ia tidak terkejut dengan kekuatan bertarung Lu Chen, melainkan merasa bahwa kekuatan bertarung Lu Chen tidak sekuat yang ia bayangkan. Ada fenomena ekstra berbentuk naga, dan kekuatan tempurnya harus setidaknya satu tingkat lebih tinggi. Mengapa ia bahkan tidak bisa dikalahkan oleh orang suci abadi puncak yang sedikit lebih kuat? Jika Lu Chen benar-benar berada di level ini, jika dia bertemu dengannya di ronde berikutnya, bukankah dia akan dipukuli olehnya saat digantung? Seharusnya lebih dari itu. Saya tidak percaya, jika dia hanya memiliki kekuatan bertarung ini, dia akan datang ke sini dan mati. Tunggu saja, kekuatan bertarung orang ini masih tersembunyi. Aku khawatir semuanya akan terungkap dan akan sulit bagiku untuk melawannya. Duan Sui tidak percaya hantu Lu Chen begitu yakin. Seperti dugaan Duan Sui Liu, Lu Chen tidak mencoba yang terbaik dalam kompetisi seni bela diri dengan orc, dan tidak menggunakan jurus pedang tingkat lanjut sama sekali. Pedang ke-69 untuk membunuh yang abadi, Lu Chen telah memainkan trik ini sepanjang waktu, dan dia kebetulan bertengkar dengan kontestan ras binatang, dan bahkan sedikit lebih unggul. Pukulan ke-77 tidak digunakan, jika tidak maka tidak akan mungkin untuk melawan orc dalam waktu yang lama, dan dia akan membunuh orc tersebut dengan satu pukulan. Faktanya, Lu Chen tidak ingin membunuh kontestan yang tidak ada hubungannya. Tidak ada dendam untuk membunuh, itu hanya akan menambah kebencian ras lain. Terlebih lagi, target pembunuhan Lu Chen sangat jelas, yaitu memutus aliran air. Dan Duan Qingyan, wanita jahat ini seharusnya sudah lama meninggal. Dia akan dibunuh jika dia bertemu dengannya di atas ring. Pedang ke-69 dari pedang pembunuh abadi pada awalnya dapat membunuh orang suci abadi teratas. Selain itu, setelah Lu Chen membangunkan Vena Naga ke-6, kekuatannya meningkat tajam, dan kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat. Setelah puluhan tebasan pedang, kontestan ras binatang itu sedikit tidak sanggup menahannya. Sudah, pedang itu jatuh dan kapaknya hancur. Tangan orc yang memegang kapak juga terkena dampaknya dan langsung patah. Kualitas kapak abadi orc tidak terlalu tinggi. Itu telah bertahan dari lusinan tebasan pedang ajaib Lu Chen dan telah retak di banyak tempat. Itu hanya didukung oleh kekuatan orc sampai sekarang. Namun, ketika sampai pada pukulan terakhir, kapak peri yang hancur tidak dapat lagi menahan apapun. Bahkan senjata abadi pun hancur. Tidak peduli betapa kejamnya tubuh orc itu, ia tidak dapat menahan pedang kuat Lu Chen. Meskipun tangan orc tidak rusak, kulit, daging, otot, dan tulangnya patah karena guncangan, dan hampir tidak berguna. Sekalipun dia punya kapak cadangan, dia tidak bisa memegangnya dengan mantap. Jika dia terus bertarung, dia akan mati. Setelah pertarungan mencapai titik ini, orc tahu betul bahwa dia bukan tandingan Lu Chen, dan dia tidak keras kepala dan langsung menyerah. Saat kontestan orc menyerah, ada tepuk tangan meriah dan diskusi yang memanas. Saya pikir Lu Chen dan para orc berada pada level yang sama. Butuh 3 hari 3 malam untuk menentukan pemenangnya. Saya tidak menyangka para orc tidak dapat menanganinya secepat itu. Bahkan kapak abadi pun hancur. Senjata itu tidak bisa dibawa sejak awal. Apa yang kamu minta untuk dibawa oleh para orc? Kalah adalah hal yang normal. Sebenarnya, kekuatan tempur Lu Chen jelas lebih rendah daripada para orc. Jika tidak, dia tidak akan menghancurkan kapak orc terlebih dahulu. Akhir dari arena ini sangat masuk akal. Meskipun aku tidak tahu berapa peringkat pedang panjang Lu Chen, menurutku kualitasnya sangat tinggi. Kapak besar orc jelas tidak cukup bagus, dan orc akan menderita di sini. Bagaimanapun, generasi keturunan 9 naga ini benar-benar kuat. Dewa abadi dapat mengalahkan orang suci abadi teratas di tahap selanjutnya, yang jauh lebih baik daripada keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya. Saya berharap Lu Chen bisa mencapai final. Mari kita lihat, apakah Lu Chen bisa bersaing dengan kakak laki-lakinya. Keturunan Kowloon versus orang terkuat di kota Xianmeng sungguh menarik untuk dilihat. Saya juga ingin melihat pemandangan ini.
Aku juga menantikannya. Di bawah arena, target diskusi hangat di antara orang-orang suci abadi yang tak terhitung jumlahnya adalah Lu Chen. Lu Chen Xiaosheng. Duan Qingyan mengalihkan pandangannya dari ring dan menatap Duan Suihui. Jika dia hanya memiliki kekuatan bertarung sekecil ini, apalagi melawanku, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu melawanmu. Duan Suihui mencibir dan berhenti berbicara, malah bertanya-tanya apakah Lu Chen memiliki kekuatan bertarung yang tersembunyi. Penampilan Lu Chen juga membuat para petinggi yang datang dari Menara Raja Abadi memandangnya secara berbeda. Keturunan 9 naga ini bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Sangat tidak masuk akal bagi Dewa Abadi untuk mengalahkan orang suci abadi puncak di tahap selanjutnya. Sekte dan Anda benar-benar telah menemukan orang yang tepat. Raja Manusia Abadi memandang Lu Chen di atas panggung, mengangguk setuju, dan mengatakan ini kepada Hall Master Liu. Sekte alkimia kami memiliki begitu banyak bakat, tapi kami membiarkan seseorang dengan level rendah naik ke panggung. Ini tentu saja alasan kami. Hall Master Liu sangat bangga sehingga dia bahkan sedikit terbawa suasana, dan berkata, keturunan Kowloon awalnya adalah jenius terbaik yang tiada taranya, dengan kekuatan bertarung yang hebat. Saya yakin dia pasti bisa masuk final dan bersaing dengan Duan Suihui dari Aliansi Naga Rusak. Turun, Duan Suisui masih menjadi murid leluhur Duan Long. Dia juga seorang jenius terkemuka di Liga Naga Duan kita. Kekuatan tempurnya telah lama melampaui ranah orang suci abadi, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh. Raja Abadi tingkat menengah. Tiba-tiba, seseorang merasa tidak senang, dan datang untuk berbicara, dan bertengkar dengan Hall Master Liu lagi. Tidak peduli seberapa kuat anggota dan sekte Anda, mereka hanya berada di level rendah dari mendiang Dewa Abadi. Apakah dia lebih kuat dari Yang Abadi Raja? Dia bertarung melawan Duan Suisui, kamu pasti akan kalah, dan kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang ini bukanlah manusia, tapi Raja Abadi dari klan Iblis tahap akhir, dari Aliansi Naga Patah. Orang ini datang ke kota Xianmeng tidak hanya untuk menonton kompetisi pemeringkatan bintang, tetapi juga untuk menyemangati Duan Suisui dan bahkan menjaga integritas Duan Suisui. Duan Suisui bersiap untuk membunuh keturunan Kowloon di depan umum dalam kompetisi pemeringkatan bintang dan menjadi terkenal sejak saat itu. Kekuatan Duan Suisui memang super kuat. Dia jelas dapat menghancurkan keturunan Kowloon generasi ini, dan kemungkinan besar dia akan membunuh keturunan Kowloon ini. Namun keturunan Kowloon bukanlah seorang jenius biasa yang tiada taraf. Dia selalu menjadi eksistensi yang tidak dapat diprediksi. Jika keajaiban terjadi dan Duan Suisui mati di tangan keturunan Kowloon, itu akan menjadi masalah besar. Ketika saatnya tiba, leluhur pemecah naga kembali dari ekspedisi, dan seluruh aliansi pemecah naga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada leluhur pemecah naga. Setelah beberapa pertimbangan, Raja Abadi Senior dari Aliansi Duan Long masih khawatir tentang keturunan 9 naga, jadi mereka mengirimnya untuk melindungi Duan Suisui hanya untuk berjaga-jaga. Sekte dan Aliansi Naga Patah tidak selaras satu sama lain, dan terjadi banyak perkelahian di hari kerja. Ketika dia melihat Hall Master Liu berpuas diri pada Lu Chen, dia secara alami merasa tidak bahagia. Sulit untuk mengatakannya, mereka berdua belum bertarung. Kamu harus berjuang untuk mengetahui siapa yang pasti kalah. Hall Master Liu tidak mentolerir pihak lain. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu, Aliansi Naga Patah, selalu menjadi musuh keturunan 9 naga. Itu karena keturunan 9 naga adalah musuhmu dari Aliansi Naga Patah. Karena mereka adalah musuhmu, kenapa tidak, masihkah kamu ingin kembali lagi? Mimpi saja. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Kontestan kalian belum pernah bertemu. Apa gunanya berdebat sekarang? Raja Abadi dari ras manusia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tutup mulut, dan berkata, terlebih lagi, apakah Lu Chen bisa mencapai final masih belum diketahui. Jika dia tidak bisa, kontestan di kedua sisi dari kalian tidak akan mempunyai kesempatan. Kami bertemu. Jika keturunan Kowloon tidak bisa mencapai final, kita bisa menambahkan permainan lain dan membiarkan dia memainkan Duan Suisui. Raja Iblis dari Aliansi Naga Patah memandang ke arah Hall Master Liu dan berkata, ini adalah pertempuran antara Aliansi Naga Patah kita dan Sekte dan ini juga merupakan pertempuran antara Duan Sui Liu dan keturunan 9 naga. Tidak mungkin berubah. Selama Lu Chen mau bertarung, itu tidak masalah bagi Sekte dan kita. Hall Master Liu tidak berani membuat alasan, jadi dia hanya bisa menjawab seperti ini, diam-diam meninggalkan jalan keluar.
Jika Lu Chen tidak bisa mencapai final, itu berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Duan Suiliu, jadi mengapa bertarung? Oleh karena itu, dia tidak berani berjanji atas nama Dan Zong bahwa dia akan menyerahkan semua masalah kepada Lu Chen dan membiarkan Lu Chen membuat keputusannya sendiri. Biarkan kompetisi diselesaikan dulu dan peringkat star ranking ditentukan, lalu kami akan mempertimbangkan masalah di antara kalian. Nanti akan kami putuskan apakah akan ada playoff atau tidak. Raja Abadi Ras Manusia mengatakan ini, menghentikan perselisihan antara Raja Abadi Ras Iblis dan Master Balai Liu. Semuanya fokus pada kelancaran kompetisi pemeringkatan bintang. Kompetisi sekali dalam 1 milenium ini dihargai oleh penguasa alam abadi. Sebagai orang yang dikirim oleh Menara Raja Abadi untuk menjadi tuan rumah kompetisi, dia tentu tidak ingin terjadi kesalahan sebelum kompetisi selesai. Setelah babak pertama babak sistem gugur, 4 orang muncul sebagai pemenang, An Yu, Lu Chen, Duan Qingyan dan kontestan iblis. Penguasa kota aliansi abadi membantu Raja Manusia Abadi dan tidak membuang waktu, ia meminta keempat pemenang segera melakukan pengundian untuk mematangkan daftar pertarungan putaran kedua. Pengundian berakhir dengan cepat, dan hasilnya tidak baik atau buruk, dan bukan itu yang diinginkan Lu Chen. Lu Chen ingin memotong asap hijau, tetapi dia tidak berhasil memotong asap hijau. Lu Chen tidak ingin bertemu An Yu di ronde kedua, dan ini menjadi kenyataan, dan dia tidak menarik An Yu. Karena Lu Chen menarik kontestan dari ras iblis, pertandingan pertama babak kedua babak sistem gugur adalah antara Lu Chen dan kontestan iblis. Lu Chen bertarung dengan baik, dan kekuatannya sudah terlihat. Para kontestan iblis tidak berani meremehkan Lu Chen, jadi mereka langsung turun ke lapangan dan melakukannya. Lu Chen masih mengorbankan pedang ke-69 dari Dewa Abadi, masih mengendalikan kekuatan pedang, dan bertarung sedikit dengan santai, sama seperti dia berurusan dengan kontestan ras binatang, dan itu sudah cukup untuk tampil sedikit lebih baik. Bagaimanapun, pedang pembunuhan abadi yang ke-69 berada di luar jangkauan orang suci pembunuh abadi. Itu bisa melemahkan Raja Abadi. Jika kekuatan dilepaskan sepenuhnya, kontestan ras iblis akan mati jika mereka muncul, dan mereka tidak akan mampu menahan satu serangan pedang pun. Kontestan iblis itu memegang tongkat abadi. Keterampilan tempur tongkat sangat kuat dan keterampilan tongkat sangat mahir. Dia ingin menantang Lu Chen dengan tongkat, tapi dia tidak bisa menghindari pedang berat Lu Chen dan hanya bisa mengikuti ritme Lu Chen. Lu Chen menebas lebih dari 10 kali berturut-turut. Pedang itu seberat gunung peri. Dia terus memaksa para kontestan iblis untuk memperjuangkan kekuatan mereka. Dia siap untuk mengalahkan senjata ajaib para kontestan iblis sama seperti dia mengalahkan para kontestan orc. Sedangkan untuk orang-orang, saya tidak akan membunuhnya. Saya tidak punya dendam atau dendam, dan saya berada dalam situasi kemenangan yang mantap. Saya tidak punya niat untuk membunuhnya. Namun, kekuatan tempur para kontestan iblis sedikit lebih kuat daripada para kontestan orc. Lu Chen harus secara bertahap meningkatkan kekuatan pisau ke-69, jika tidak maka akan memakan terlalu banyak waktu untuk membunuh tongkat perilawan. Pedang Lu Chen lebih kuat dari yang lain, dan kontestan iblis menjadi semakin sulit, dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tongkat peri di tangan kontestan iblis retak. Jika dia terus membawanya seperti ini, tidak akan lama lagi tongkat peri itu akan meledak, dan dia akan mengikuti jejak kontestan monster itu. Berhenti. Setelah mengambil pisau, kontestan iblis itu berkeringat banyak dan mundur dengan cepat, mengangkat tangannya dan berkata, "Saya tidak akan bertarung, saya tidak bisa bertarung, saya menyerah." Dia tidak ingin mengikuti jejak para kontestan orc, dia tidak ingin dipukul keras oleh Lu Chen lagi, dan dia tidak ingin kalah jelek dan mungkin kehilangan nyawanya, jadi dia keluar saja dari kompetisi, secepat mungkin. Meski sangat memalukan untuk mengaku kalah, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda dan melarikan diri dengan utuh. Saya setuju. Lu Chen tersenyum tipis, menyingkirkan pedang ajaib itu, dan berhenti menyerang. Awalnya saya tidak ingin membunuh lawan, tetapi karena lawan tahu apa yang sedang terjadi, saya turun begitu saja dan menunggu ronde ketiga. Babak ketiga merupakan babak terakhir, dan hanya ada satu arena pertandingan. Saya hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi lawannya. Jika itu Duan Yanyan, maka Duan Yanyan sudah mati, dia tidak akan menahan diri. Tapi demi hadiah kompetisi, yang lebih dia inginkan adalah An Yu. Ketika Lu Chen keluar dari ring, ada lagi tepuk tangan meriah dan diskusi panas dari banyak orang.
Kali ini tepuk tangan lebih keras dari sebelumnya, dan diskusi lebih panas. Itu semua adalah seruan. Lu Chen mengalahkan kontestan dari ras binatang dan ras iblis secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa kemenangan tidak didasarkan pada keberuntungan, tetapi pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Tentu saja, dia benar-benar diakui oleh semua orang. Legenda keturunan Kowloon terus meluas hingga Lu Chen dan menjadi semakin ajaib. Bagaimana mungkin penonton tidak terkagum-kagum karenanya? Kekuatan tempur anak ini sangat stabil. Inilah kekuatan tempur yang kuinginkan. Jika tidak, jika dia terlalu lemah, keefektifanku dalam mengalahkanmu tidak akan efektif. Duan Sui memandang Lu Chen berjalan menuruni ring, senyuman muncul di bibirnya, dan dia merasa sedikit tidak sabar untuk melawan Lu Chen. Namun, sekarang bukan waktunya, kini adalah pertandingan terakhir babak kedua, duel antara Duan Qingyan dan An Yu. Kekuatan An Yu sangat kuat, bahkan lebih baik dari Duan Qingyan, jadi dia memiliki peluang menang yang tinggi. Tapi dia tetap berharap Duan Qingyan menang. Selama Anda mendapatkan peringkat 3 teratas di daftar bintang, Anda masih memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah kompetisi meskipun Anda tidak lolos ke final. Jika seseorang terbunuh di final, mereka tidak akan bisa masuk peringkat daftar bintang. Orang yang berada di peringkat ketiga akan dapat menempati posisi teratas dan memenangkan hadiah tempat kedua. Saat ini, An Yu dan Duan Qingyan sudah memasuki ring. Mereka tidak langsung mengambil tindakan, melainkan berkonfrontasi. Keduanya memiliki dendam dan ingin mengatakan sesuatu satu sama lain sebelum mengambil tindakan. Kamu bukan tandinganku, berhenti saja. An Yu langsung ke pokok permasalahan dan menyuruh Duan Qingyan untuk mengaku kalah. Alasannya sangat sederhana, bukan karena dia menunjukkan belas kasihan yang besar kepada Duan Qingyan, atau karena dia tidak ingin memutuskan hubungan dengan Qingyan, tetapi karena dia tahu bahwa Lu Chen ingin memutuskan hubungan dengan Qingyan secara pribadi untuk menyelesaikan dendamnya. Oleh karena itu, dia berharap Duan Qingyan akan mundur dari kompetisi dan menyerahkan nyawanya untuk diambil Lu Chen nanti. Jika pertarungan dimulai, dia tidak bisa menjamin apakah nyawa Duan Qingyan bisa diselamatkan. Karena dia semakin membenci Duan Qingyan dan tidak akan berbelas kasihan saat bertarung. Itu hanya lelucon, kamu sudah mati, dan kamu masih ingin memintaku untuk mengaku kalah. Aku ingin tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri. Terakhir kali, wilayahku tidak terkonsolidasi dan auraku tidak stabil, jadi kamu memanfaatkanku. Sekarang wilayahku telah terkonsolidasi dan kekuatan tempurku telah stabil, kamu bukan lagi lawanku. Duan Qingyan mencibir, lalu mengertakkan gigi dan berkata, penyihir mati, kamu merayu kakak laki-lakiku, kamu sangat tidak tahu malu. Hari ini aku meletakkan kata-kataku, kamu harus mati di atas ring, dan mati tanpa tempat pemakaman. Kalau begitu, tidak perlu bicara lebih banyak lagi, aku akan mengirimmu pergi. Setelah An Yu mengatakan ini, dia mengangkat pedang peri di tangannya, dan penglihatannya terbuka. Rantai iblis ungu besar muncul di belakangnya dan berputar ke atas, mengguncang langit peri. Mengirimku dalam perjalanan sudah cukup bagiku untuk mengirimmu pergi. Duan Qingyan mendengus dingin dan membuka penglihatannya. Ada gumpalan asap hijau besar muncul dari belakang, yang juga mengejutkan langit peri. Namun, pada saat penglihatan Qingyan muncul, mata Duan Qingyan tiba-tiba bersinar dengan lampu hijau, yang langsung tercetak di mata An Yu. Duan Qingyan tahu bahwa kekuatan tempur An Yu sangat kuat, tapi dia tidak bodoh. Dia juga seorang jenius yang sangat berbakat dan tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya juga melampaui jangkauan Sein abadi. Terakhir kali dia kalah dari An Yu, dia percaya bahwa ada banyak faktor, alasan utamanya adalah karena ranah baru tidak terkonsolidasi, itulah sebabnya dia kalah dari An Yu. Sekarang puncak Immortal Sein-nya telah terkonsolidasi dan kekuatan tempurnya sangat stabil, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan An Yu. Meskipun dia percaya diri, dia tidak menyerah untuk memberikan serangan diam-diam kepada An Yu, dan serangannya adalah tembakan psikedelik yang tiba-tiba. An Yu memiliki kekuatan jiwa yang kuat untuk melawan psikedelik, tetapi tingkat psikedelik yang dia berikan pada An Yu di masa lalu tidak cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kegagalan berulang kali. Sekarang adalah kompetisi dalam kompetisi, dan ini adalah pertarungan hidup dan mati dengan An Yu. Jika dia ingin menyerang An Yu secara diam-diam, dia harus berusaha sekuat tenaga. Kemampuan psikedelik yang dia tunjukkan sangat kuat, hampir berada pada level tertinggi. Terakhir kali dia menggunakan psikedelik tingkat tertinggi,
dia menggunakan dirinya sebagai gambaran konkret untuk mengendalikan segala sesuatu tentang Lu Chen dalam keadaan psikedelik, membuat Lu Chen kehilangan dirinya selamanya. Masalahnya adalah, mewujudkan diri Anda berhasil untuk pria, tetapi tidak untuk wanita, dia harus mengubah orang tertentu. Selama itu bukan gambaran nyata dari diri sendiri, kekuatannya akan terganggu dan tidak akan mencapai tingkat tertinggi. Dia mengubah dirinya menjadi Lu Chen dan menjadi pria yang disukai An Yu. Selama An Yu tergoda oleh gambaran ini, dia tidak akan mampu melawan kekuatan psikedelik, dan dia akan berada di bawah kendalinya mulai saat itu. Lu Chen. Pada saat itu, An Yu tiba-tiba melihat Lu Chen muncul di atas ring, dan dengan mata lembut, dia perlahan berjalan ke arahnya. Sayangku, berhentilah bertarung di atas ring. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Ikutlah denganku. Lu Chen mendekat dan menatap An Yu dalam-dalam, dengan senyum cerah di wajahnya, seperti angin musim semi. Ups, teknik psikedelik Duan Qingyan. Melihat senyum cerah Lu Chen, An Yu segera terbangun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Duan Qingyan telah menyerangnya secara diam-diam dan bahwa dia tidak mampu menjaga halusinasi pihak lain tanpa menyadarinya. Tetapi dia juga merasakan pada saat itu bahwa teknik psikedelik yang digunakan Duan Qingyan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, jika tidak maka tidak akan mudah untuk menembus pertahanan jiwanya. Bahkan sosok Lu Chen telah muncul. Duan Qingyan sangat menekankan hal itu, dan konsumsi mentalnya pasti sangat besar. Ini adalah ritme untuk memenangkannya dengan segala cara. Masalahnya adalah dia melihat gambaran Lu Chen tentang Duan Qingyan, jadi tidak peduli seberapa kuat efek psikedelik Duan Qingyan, tidak mungkin dia bisa menjebaknya. Bagi yang lain, selama mereka berada di bawah ilusi, tidak ada gunanya melihatnya. Saya tidak memiliki kemampuan khusus untuk menghancurkannya, jadi saya hanya bisa bergantung padanya. Tapi dia adalah seorang kultivator jiwa, jiwanya sangat kuat, kekuatan jiwanya kuat, dan dia dapat melakukan serangan balik terhadap kekuatan yang mengikat jiwanya. Dia hanyalah musuh dari psikedelik. Pada saat kilat, dengan sebuah pikiran, kekuatan jiwa yang agung meledak, segera membebaskan jiwa yang terpenjara, membersihkan gangguan psikedelik ke dalam lautan kesadaran, dan menghancurkan semua kekuatan psikedelik di dalam tubuh. Tidak, pada saat ilusi itu dipatahkan, wajah dari tubuh yang tampak seperti Lu Chen berubah drastis, bahkan fitur wajahnya pun terdistorsi, dan dengan cepat berubah menjadi orang lain, tidak lain adalah Duan Qingyan. Sosok Duan Qingyan memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan dia hendak mengutuk sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengutuk apapun, dan itu menghilang seiring dengan menghilangnya kekuatan psikedelik. Kenyataannya, Duan Qingyan memiliki wajah marah yang sama. Halusinasi yang dia cetak pada An Yu telah berhasil, dan dia akan mencabik-cabik An Yu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa teknik psikedeliknya yang kuat akan dicabik-cabik oleh An Yu bahkan sebelum dia bisa bertahan bahkan untuk satu nafas pun. Serangan psikedelik yang dia lakukan dalam serangan diam-diam sia-sia dan tidak berpengaruh. Saat ini, halusinasinya hilang dan An Yu terbangun. Dia telah kehilangan kesempatan. Dia tidak akan bisa membunuh An Yu secara langsung, tetapi harus melawan An Yu secara langsung. Penyihir sialan, bukankah Lu Chen kekasihmu? Mengapa kamu rela menghancurkan Lu Chen menjadi beberapa bagian? Duan Qingyan sangat kesal dan bingung, jadi dia bertanya lagi, gambaran saya sangat mirip dengan Lu Chen. Anda berada dalam halusinasi dan tidak sadar, bagaimana Anda bisa melihatnya? Ini sangat sederhana, senyuman yang kamu wujudkan sebagai Lu Chen sangat cemerlang, sangat tidak normal. Kata An Yu, bukankah ini brilian? Duan Qingyan sangat bingung dan berkata, senyum Lu Chen yang biasa adalah seperti itu. Saat dia tersenyum padaku, senyumnya bahkan lebih cerah. Kalau begitu kamu tidak mengerti. Senyuman Lu Chen terlihat cerah, tetapi penuh dengan kejahatan. Kamu belum meniru senyuman. Lu Chen sampai ke intinya. Aku tahu bahwa kamulah yang mewujudkan Lu Chen. Selama sekarang aku bangun, semua level psikedeliamu tidak akan berfungsi lagi. An Yu tersenyum dan berkata, kamu tahu bahwa saya adalah seorang penanam jiwa, tetapi kamu masih ingin menipu saya. Bisakah kamu mencoba menipuku? Kamu hanya membuang banyak energi dengan sia-sia. Kalau begitu kita tidak akan melakukan trik kotor. Mari kita tegar. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan dariku. Duan Qingyan menjadi marah karena malu, mengambil pedang peri, dan menikam An Yu. Sombong, seharusnya berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan dariku. An Yu mencibir dan mengambil beraksi pada saat yang sama.
Dia menggunakan keterampilan bertarung Zanyu dan menebas dengan pedang peri di tangannya. Itu benar, keterampilan tempur yang dia gunakan sama dengan milik Ming Yue, yang merupakan keterampilan tempur Zanyu tingkat abadi tingkat atas, yang merupakan keterampilan tempur Zanyu tingkat abadi, masih diajarkan kepadanya oleh Lu Chen. Tingkat keabadian dari keterampilan tempur Zanyu sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat kuat. Kekuatan pedang yang ditampilkan di tangannya telah melampaui kategori orang suci abadi dan bahkan dapat melemahkan Raja Abadi. Jika dia bertarung berdampingan dengan Ming Yue dan menggunakan keterampilan tempur Zangetsu bersama-sama untuk membentuk kekuatan ganda Zangetsu, kerusakannya akan lebih besar. Tapi sekarang dia satu-satunya yang bertarung melawan Duan Qingyan, dan kekuatan tempur pribadinya sudah cukup untuk Duan Qingyan yang harus dihadapi. Ketika pedang itu ditebas, itu bukan untuk memotong tubuh utama Qingyan, tetapi untuk mengarahkan ke ujung pedang yang memotong Qingyan. Ledakan, kedua pedang itu bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Pada saat itu, kekuatan pedang dari kedua belah pihak runtuh pada saat yang sama, membentuk akibat pertempuran sengit yang menyebar ke segala arah hingga mencapai tepi ring dan dihentikan oleh larangan abadi untuk menyebar keluar. Jika tidak, jika gelombang kejut yang kuat ini menghantam bagian luar ring, orang suci abadi dari alam rendah akan terbunuh, dan bahkan tubuh abadi akan hancur dan mati di tempat. Saat dampak pertempuran menyebar, Duan Qingyan dan pedangnya terlempar, dan mereka mampu menstabilkan langkah mereka hingga mencapai tepi ring tanpa harus keluar dari ring. Tapi An Yu tidak bergerak sama sekali, mempertahankan postur asli menghunus pedang. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Duan Qingyan dengan satu pedang, dia jelas lebih unggul. Mustahil. Puncak alam suci abadiku telah terkonsolidasi. Aku harus menghancurkanmu alih-alih dihempaskan oleh pedangmu. Duan Qingyan menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia merasa disingkirkan oleh An Yu adalah hal yang memalukan. Kamu hanya setengah dariku, tapi kamu masih sangat kuat. Apa lagi yang kamu inginkan? An Yu mengerutkan kening, awalnya berpikir bahwa satu pedang dapat memotong Yan Yan, atau bahkan melukai Duan Yan Yan secara serius jika dia gagal, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Duan Yan Yan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pedang ini tidak memberikan efek yang dia harapkan. Itu hanya menghilangkan asap dan bahkan tidak menimbulkan luka ringan. Itu di luar dugaannya. Jika itu adalah orang suci abadi teratas lainnya, apakah dia yang terkuat dari klan iblis atau yang terkuat dari klan binatang? Ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan mampu menahan pedangnya yang menggelegar. Keterampilan tempur Zanyu sangat kuat dan tingkat tinggi. Itu pada dasarnya dapat membunuh orang dengan level yang sama. Tidak mudah untuk menahannya, tapi keterampilan tempur Duan Qingyan juga sangat kuat, dan kekuatan pedangnya juga sangat kuat. Dia tidak jatuh ke pedangnya, yang membuka matanya. Aku hanya ceroboh. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Duan Qingyan mendengus, menyerang ke depan dengan pedangnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya, dan menikam An Yu dengan pedang lain. Kalau begitu teruslah berjuang sampai ada yang terjatuh, jika tidak kompetisi tidak akan berakhir. Seorang Yu juga marah. Dia juga menggunakan keterampilan tempur Zanyu dan menebas dengan pedangnya lagi, membidik dengan keras ke ujung pedang lawan. Dalam duel antar orang kuat, jika tidak ingin mati bersama maka harus memperkuat kekuatan, jika tidak maka akan hampir mati jika membunuh lawan. Ledakan, kedua pedang itu bertarung lagi, dan kekuatan pedang kedua belah pihak runtuh. Duan Qingyan masih gagal menahan keruntuhan kekuatan tersebut, dan terlempar saat gelombang kejut menyebar. Namun, An Yu sepertinya sudah memperkirakan hal ini dan bersiap menghadapinya. Pada saat kekuatan pedang runtuh, gelombang kejut berguncang dan dia melepaskan serangan jiwa. Saat itu, Duan Qingyan masih terbang di udara. Sebelum dia mendarat, dia merasakan kekuatan serangan jiwa datang padanya, menghantam lautan kesadarannya dan mengenai jiwanya.